Mengapa segala sesuatu berubah? Karena dalam hidup ini sering ada oposisi-oposisi. Oke, dalam alam semesta ada perbedaan, ada kesatuan. Itulah sumbernya harmoni. Jadi selain perubahan, katanya Heraklitus, hidup ini punya hakikat oposisi, yang justru dari oposisi itulah muncul harmoni. Jadi kebalikannya, kita kan selama ini menganggap harmoni itu ada dalam keseragaman. Tidak, harmoni itu ada ketika ada oposisi-oposisi. Harmoni itu kan kita sering mengartikannya serasi. Loh ya, kalau ndak ada oposisi, gimana menyebut serasinya? Kalau semua seragam ya ndak bisa disebut harmoni, itu kan selaras. Nah, hidup ini isinya oposisi dan harmoni. Ya pertentangan, ya kesatuan. Kamu bisa kenyang kalau ada rasa lapar. Kalau ndak ada lapar, ndak ada kenyang. Ada tua karena ada muda. Kalau ada orang kaya berarti ada orang miskin. Jadi ini kan oposisi-oposisi. Dari situ terbangun harmoni. Kalau semuanya rakyat, semuanya kaya, semuanya muda, tidak akan ada tua. Bahkan muda itu sendiri juga tidak ada. Kalau semuanya rakyat, ya rakyat itu sendiri hakikatnya tidak ada. Kalau semuanya sehat, sehat itu sendiri tidak ada. Karena untuk ada sehat butuh ada sakit. Jadi itulah oposisi dan harmoni. Maka jangan mengeluh kalau pas lagi sakit. Kalau kita sakit itu menunjukkan bahwa kita ini ya manusia biasa ternyata. Masih bisa sakit. Ternyata kita ini lemah. Tapi hikmahnya banyak kan sakit itu. Betul. Dengan adanya sakit kita kenal namanya sehat. Kalau tidak ada sakit, tidak ada sehat. Rumah sakit tidak ada gunanya. Apotek buat apa? Fakultas kedokteran ditutup saja. Lah iya kan? Karena ada sakit inilah banyak hal bisa berputar secara harmonis. Jadi antara harmoni dan oposisi, hidup ini saling melengkapi, dialektis. Ngaji ini ada saya, ada kalian. Ada saya saja nggak jalan, ada kalian saja ya paling ngobrol. Sama-sama mutual, saling melengkapi. Jadi hidup ini selain berubah juga saling berlawanan. Cuma dari perlawanan-perlawanan itu muncul harmoni. Jadi seimbang. Kalau ada temenmu jahat, jelek, ya jangan kesusu dimarahi, ya diperbaiki pelan-pelan. Tapi setidaknya dengan jeleknya dia, kebaikanmu jadi muncul. Iya kan? Kalau semua baik, baikmu tidak akan kehitung. Tapi karena ada yang jelek, baikmu jadi kelihatan. Jadi di antara gunanya kegelapan itu apa? Cahaya jadi penting. Kalau tidak ada kegelapan, tidak ada gunanya cahaya. Wong tidak ada kegelapan. Itu harmoni dan oposisi. Kalau kemarahan tidak ada, kesabaranmu tidak ada artinya. Jadi kesabaran itu mulia karena ada namanya kemarahan. Dan ini saling mengimbangi, saling harmoni. Inilah logika harmoni dan oposisi. All things come into being by conflict of opposite. Segala sesuatu muncul karena oposisi-oposisi. Opposition bring concord,
out of discord come various harmony. Jadi oposisi itu membawa kenyamanan, kesesuaian, dan kemelesetan. Konflik membawa pada harmoni. Jadi maksudnya apa? Hidup ini dialektis. Kita menghadapi apa, menghasilkan apa. Jadi kita pinginnya belajar, tapi juga bebas berpikir, tapi juga ada tuntunannya, ada terus lahir ngaji yang filsafat. Yo ngaji tapi yo filsafat. Itu kan semula orang bingung dengan istilah ini. Ini istilahnya agak oposisi, tapi karena oposisi inilah nanti lahir sesuatu yang baru. Kalau ndak ada oposisi, yo ngaji saja. Kan banyak yang komentar, ngaji itu ya Quran, mosok ngaji filsafat. Lu bener, ngaji ya Quran ya apik. Cuma kalau begitu ndak lahir sesuatu yang baru. Lahir sesuatu yang baru itu kalau ada yang oposisi, saling didialektikakan. Kamu mungkin tidak jadi bijaksana kalau dapat teman baik terus. Kebijaksanaanmu keluar ketika kamu berdialektika dengan temanmu yang kurang ajar, yang nakal, sakarepe dhewe. Di rumah kamu tidak bijaksana karena di rumah kamu jadi objek nasihatnya orang tuamu. Begitu di kos-kosan dapat teman yang nakal, sekarang kamu posisinya jadi yang ngasih nasihat. Mbok kamu itu jangan gini, mbok kamu jangan gitu. Padahal di rumah kamu tiap hari dimarahi kayak gitu sama orang tuamu. Ya kan? Loh, itu namanya dialektis. Hidup itu tergantung musuhmu apa, siapa. Makanya cari musuh yang tangguh, biar kamu juga jadi tangguh. Kalau kamu malas, tidak mau ambil resiko, ya tidak melahirkan hal-hal yang besar. Jadi nothing is stable, all is in flux. Segalanya cair. Whatever you say about anything, its opposite is equally true. Dalam hidup ini tidak ada yang punya makna eksak stabil. Semuanya cair. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kebalikannya juga sama-sama benar. Yang saya omongkan menurutku benar, bukan berarti yang kamu omongkan salah. Bisa jadi yang kamu omongkan juga benar. Karena apa? Konteksnya saja yang berbeda. Ada yang bilang misalnya, sepak bola Indonesia ini penuh harapan misalnya. Sementara yang lain bilang sepak bola Indonesia ini tanpa harapan sudah. Itu dua-duanya bisa benar, dilihat konteksnya. Jadi harmoni dan oposisi antara lain membahas tentang bahwa kalau ada dua pernyataan, dua situasi yang oposisi, bukan berarti harus salah satu yang benar, tapi bisa jadi dua-duanya benar. Contohnya, to get everything you want is not a good thing. Disease makes health seem sweet. Hunger lead to the appreciation of being full-fed. Tiredness create the enjoyment of resting. Katanya Heraklitos, kalau kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan, itu tidak selalu baik loh. Kamu kan berdoa ingin sehat terus, tapi kamu tidak akan bisa menikmati kesehatanmu kalau kamu tidak pernah sakit. Kamu tidak akan bisa mensyukuri kesehatanmu kalau kamu sehat terus. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan selalu yang tidak sakit-sakit, doamu tidak salah. Cuma kalau ini dikabulkan oleh Allah, ada efeknya. Nikmatnya sehat tidak akan bisa kamu rasakan. Kamu bersyukur sehat itu ketika kamu pernah sakit. Alhamdulillah sekarang sehat. Dengan kamu sakit kan banyak hal yang selama ini kamu anggap penting jadi tidak penting karena kamu mikir kesehatanmu. Sekarang kesehatan jadi nomor satu, berharga. Kita selalu bilang hati-hati ya, jaga kesehatan. Kesehatan nomor satu. Kalimat ini kita paham, tapi kita yakin benar dengan makna kalimat ini kalau kita memang pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit, agak susah kita mengapresiasi sehat.
Kenyang juga begitu. Kalau hidupmu enak terus, tidak pernah lapar, kenyang itu tidak ada nilainya. Kenyang itu jadi bernilai karena kita pernah lapar. Makanya agama menyuruh kita puasa, biar kamu tahu rasanya lapar. Kalau kamu tahu rasanya lapar, antara lain kamu bisa mengapresiasi kelaparan dan bisa bersyukur atas kekenyangan yang kita miliki, kita peroleh. Jadi itu gunanya mendapat yang tidak kita inginkan. Hidup itu memang kayak gitu. Yang kita anggap jelek, kadang-kadang hasilnya baik, kita tidak tahu. Nah, inilah hidup, tidak bisa ditebak. Maka selalu ada oposisi-oposisi, perlawanan-perlawanan. Selalu ada hal yang berbeda yang tidak kita inginkan. Tapi biar saja, setiap peristiwa membawa hikmahnya sendiri. Ada rahasianya sendiri, ada manfaatnya sendiri. Oke, itu contoh dari Heraklitus.